Tidak ada contoh perencanaan yang lebih mengesankan daripada invasi sekutu ke Perancis. Bertahun-tahun dalam perencanaan, persediaan senjata, sementara itu perencana militer harus mengawasi pelatihan pra-invasi. Semua perencanaan itu terbukti berperan terhadap kekalahan Jerman oleh sekutu. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan melibatkan pendefinisian tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan, dan pengembangan rencana untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kegiatan kerja mereka. Ada 4 alasan kenapa manajer melakukan perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arah kepada manajer. Ketika karyawan tahu apa yang ingin dicapai, mereka dapat mengkoordinasikan kegiatan, saling bekerja sama, dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, perencanaan mengurangi ketidakpastian dengan cara memandang ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan mengembangkan respon yang tepat. Perencanaan juga meminimalkan pemborosan dan kesia-siaan karena dikoordinasikan sesuai rencana, sehingga ketidakefisienan menjadi jelas. Yang keempat, perencanaan menetapkan tujuan atau standar. Jika tidak ada perencanaan, maka tujuan tidak dapat digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi usaha kerja. Pada dasarnya, rencana mempunyai 4 kategori. Yang pertama, berdasarkan skala capaian atau keluasan, yaitu rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Yang kedua, berdasarkan waktu, yaitu terdapat rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Yang ketiga, berdasarkan kejelasan, dikenal adanya rencana spesifik dan direksional. Yang terakhir, berdasarkan frekuensi penggunaannya, yaitu dibagi menjadi rencana sekali pakai dan rencana yang digunakan terus-menerus atau tetap. Rencana strategis adalah rencana besar yang ditetapkan organisasi, bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi. Oleh karena itu, skala capaian dalam rencana ini merupakan yang tertinggi. Jadi, rencana strategis dirancang untuk kepentingan mewujudkan tujuan strategis yang memerlukan jangka waktu panjang dalam penyelesaiannya. Rencana dalam skala keluasan yang kedua adalah rencana taktis, merupakan bagian atau turunan dari rencana strategis yang dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan antara atau jangka menengah yang menjadi persyaratan bagi pencapaian tujuan jangka panjang. Selanjutnya adalah rencana operasional, yaitu rencana yang mencakup area atau bidang operasional tertentu dalam organisasi. Rencana ini dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Selanjutnya, rencana berdasarkan kejelasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu rencana direktif, yaitu rencana yang dirumuskan untuk mencapai tujuan namun bersifat fleksibel dan longgar dalam hal upaya pencapaiannya. Jenis rencana ini lebih berfungsi sebagai acuan dan pengarah bagi organisasi untuk merinci rencana yang lebih spesifik, tajam, dan bersifat operasional. Yang kedua adalah rencana spesifik, yaitu rencana yang rumusannya sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi, serta bersifat operasional. Jenis rencana ini sangat fungsional dalam memandu serangkaian aktivitas nyata di lapangan. Selanjutnya, rencana berdasarkan frekuensi penggunaannya dibagi menjadi 2 jenis juga. Yang pertama, rencana sekali pakai, yaitu rencana yang dirancang organisasi untuk kepentingan kegiatan temporal atau kegiatan yang dilakukan untuk menghadapi situasi tertentu yang bersifat unik dan memerlukan penanganan khusus. Sedangkan yang kedua, penggunaannya secara terus-menerus atau menetap, yaitu serangkaian panduan untuk program atau kegiatan reguler yang berlangsung terus-menerus. Selanjutnya adalah kontingensi faktor dalam perencanaan. Proses pembuatan rencana selain dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan dalam perencanaan, juga oleh 3 faktor kontingensi atau contingency factors, yaitu
tingkatan dalam organisasi atau organizational level. Yang kedua ada derajat ketidakpastian lingkungan, degree of environmental uncertainty. Dan yang ketiga adalah commitment atau length of future commitments. Berikutnya yaitu pendekatan menetapkan tujuan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, tujuan memberikan arah bagi semua keputusan manajemen dan tindakan, serta membentuk kriteria terhadap prestasi yang sebenarnya diukur. Semua anggota organisasi harus berorientasi untuk mencapai tujuan. Tujuan ini dapat diatur melalui proses tradisional atau dengan menggunakan manajemen tujuan. Dalam penentuan sasaran tradisional, tujuan ditetapkan oleh manajer-manajer tertinggi dan mengalir ke organisasi dan menjadi sub-goals untuk setiap area organisasi. Perspektif tradisional ini mengasumsikan bahwa manajer tertinggi tahu apa yang terbaik karena mereka melihat gambaran besar. Dan tujuan terbagi ke setiap level kesuksesan mengantarkan setiap pekerja di mana mereka bekerja untuk mendapatkan penugasan tujuan tersebut. Direktur memberitahu wakil direktur biaya yang ia harapkan untuk produksi di tahun yang akan datang dan memberitahu wakil direktur pemasaran tingkat penjualan yang ia harapkan untuk dicapai di tahun ini. Tujuan ini diteruskan ke tingkat organisasi berikutnya dan ditulis untuk menggambarkan tanggung jawab di tingkat itu. Lalu akan diteruskan ke tingkat berikutnya dan begitu seterusnya. Selanjutnya, kinerja dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Walaupun proses diharapkan terwujud dengan cara ini, nyatanya tidak selalu begitu. Mengubah tujuan strategis yang luas ke departemen, tim, dan tujuan individu dapat menjadi proses yang sulit dan membuat frustasi. Alih-alih menggunakan penetapan tujuan tradisional, banyak organisasi menggunakan manajemen berdasarkan tujuan atau MBO. Proses pengaturan tujuan disepakati dan menggunakan tujuan-tujuan tersebut untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Dan yang terakhir, program MBO memiliki 4 elemen, yaitu tujuan kekhususan, pengambilan keputusan partisipatif, jangka waktu yang jelas, dan umpan balik kinerja. Bukannya menggunakan tujuan untuk memastikan karyawan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, MBO menggunakan tujuan untuk memotivasi mereka juga. Isu kontemporer seputar perencanaan. Terdapat sejumlah isu atau persoalan yang selalu aktual di seputar pembuatan rencana dan tujuan. Dinyatakan Stephen Rabin dan Mary Coulter, 3 diantaranya yang mengemuka adalah 1. Kritik terhadap perencanaan, 2. Perencanaan efektif pada lingkungan dinamis, dan yang ketiga adalah pemanfaatan pemindaian lingkungan untuk kepentingan perencanaan.